limas. Ingat, bukan limas karena limas itu ada titik di ujungnya. Kalau ini sifatnya adalah prisma semuanya ya. Prisma itu sisi bawah sama sisi atas sama. Atau silinder atau prisma. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah karya-karya anak D3. Jadi kalau prisma jarang sekali saya berikan ke anak S1, tapi biasanya ke anak D3. Nah, tahun ini karena ternyata kebutuhan kemasan bentuk prisma ini juga cukup banyak ternyata, jadi S1 juga harus latihan prisma ya. Kalau D3 itu bentuknya macam-macam, nggak hanya kotak ya, kotaknya itu aja 4 kali, terus kemudian 2 kali, terus kemudian karena 4 SKS ya, beda dengan Anda yang hanya 2 SKS. Baik, prisma itu pada dasarnya sama seperti kotak, hanya saja top panel sama down panelnya itu jumlah seginya bisa 3, bisa 6, bisa 8, atau bisa tak terhingga atau bulat. Nah, dengan demikian maka elemen-elemennya, potongannya pun juga pasti akan berbeda. Ya, oke. Saya kasih contoh satu-satu. Yang ini adalah bentuknya silinder. Nah, karena bentuknya silinder, jadi ya mudah banget ya, hanya atas lingkaran, bawah lingkaran, terus kemudian dia menggunakan satu kotak, satu area. Nah, yang harus diperhatikan tetap kelengkapan dari produk. Kalau misalkan membawa sendiri, foto teman, foto saudara atau fotonya sendiri gitu ya, tidak boleh menggunakan foto artis. Terus kemudian tetap ada komposisi warna, komposisi tipografi dan sebagainya yang harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini hasilnya sih sebenarnya nggak rapi ya, anak D3 banyak yang kurang rapi, tapi untuk latihan membentuk kemasan bulat itu sudah lebih dari cukup ya, sudah cukup baik. Nah, terus kemudian ada juga kemasan yang bentuknya seperti ini. Kok segi 4 itu ya, memang segi 4 gitu ya, tapi sisinya malah 8. Jadi segi 4 tapi memiliki ya 8 sisi ya. Jadi satu sisinya punya dua sisi, namanya ini kalau nggak salah apahedron gitu ya. Nah, di situ juga menarik sebenarnya kalau ketika dibentuk, jadi bentuknya jadi lucu, kapasitasnya juga menjadi lebih besar daripada kotak. Terus kemudian kemasannya juga menjadi lebih unik ya, meskipun desainnya masih sederhana banget ya, hanya nempel teks saja. Tapi kalau anak D3 karena teknis ya yang dipentingkan, jadi belum konseptual seperti anak S1. Berikutnya ada kemasan segitiga. Segitiganya ini dibentuk sedemikian rupa, terus kemudian ada 2 elemen yang terpisah. Ya, jadi bagian atas maupun bagian bawah. Yang bagian atas itu tutupnya ya, bisa dilepas nantinya. Nah, kalau Anda perahnya ini harus rapat. Nah, supaya rapat dia harus 2 lapis. Kalau 1 lapis saja dia nggak akan rapat ya, tapi 2 lapis. 2 lapis itu artinya nanti di bagian sini nanti ditekuk lagi. Jadi kalau seperti ini saja, apalagi itu kopi itu berat ya, beratnya di situ dibalik pasti numplek ya, pasti lepas tuh tutupnya. Maka dari itu kalau Anda ingin membuat tutup yang terpisah, harus dipikirkan matang-matang sistemnya, bagaimana supaya sistem itu bisa menutup dengan rapat ya. Produknya produk kopi, kalau ada udara yang meluber ke atas, maka dia kopinya akan jadi kopi yang nggak enak rasanya ya. Berikutnya ada enting-enting khas Salatiga. Nah, Anda perhatikan di situ ada ornamen ya, ornamen kelentengnya Salatiga nih. Kemudian dibuat warna hijau dan bentuknya segitiga. Nah, apakah boleh seperti ini? Boleh saja, kenapa tidak gitu ya. Cuma nanti saya elemen desainnya karena S1 minta yang sekualitas minggu lalu gitu. Berikutnya ada yang menggunakan Windows, ada jendelanya di sana, ini good time. Terus kemudian di bagian bawah ada kertas yang dipotong ya, perforation atau potongan yang bisa dibuka. Nggak efektif ya, karena ini masih sifatnya eksperimental.
Jadi dia menambahkan cara bukanya lewat bawah, biar nanti bisa ditarik satu-satu katanya seperti itu. Ya teorinya seperti itu, ketika dipraktekkan waktu itu di kelas, dipraktekkan ya nggak jadi. Jadi lebih baik perforationnya bawah, yang sobekan di bagian bawah itu dihilangkan. Tapi untuk menambahkan window seperti ini itu sudah baik sekali, lebih dari cukup. Berikutnya ada Chisking, ini juga dua tutup atas dan bawah. Jadi ada dua mode ya, ada yang bisa tertutup, ada yang maaf, ini yang ini nggak bisa lepas. Kalau yang Chisking ini tutupnya nempel, top panelnya, tapi seperti tutup kotak seperti kemasan kotak pada umumnya ya. Tapi desainnya di sini berani menggunakan kontras biru dan kuning dengan tampilan visual yang cukup baik. Efek kejunya itu terasa. Efek kejunya itu cukup bagus dengan ukuran dan yang bervariasi dan jatuhnya cahaya yang sinkron, sehingga hasilnya cukup baik. Berikutnya ada yang roller. Ini meskipun garapannya kurang bagus ya, tapi konsepnya bagus karena ini sebenarnya tutupnya ada 3 bagian, ada 3 segmen, jadi bisa ditutup atas, kemudian di bagian wafer dalamnya, terus di bagian bawahnya masih ada lagi. Jadi ada tiga elemen yang gitu. Dan itu yang menjadi daya tarik dari kemasan ini. Selanjutnya ada Pocky, ini sama persis dengan yang keju tadi, sama dengan yang Chisking ini. Hanya saja dia memiliki ukuran yang lebih panjang ke atas. Memanjang ke atas, kemudian desain Pocky-nya dibuat sedemikian rupa, ya untuk D3 ini sudah lebih dari cukup ya, sudah bagus. Terus kemudian bentukannya juga bagus, cukup presisi. Sama seperti halnya dengan itu tadi, ada rasa keju juga. Kalau saya disuruh milih, saya milih desainnya Chisking tadi. Berikutnya ada mahasiswa yang membuat orang tua itu ya, sayang sekali kepotong, itu seginya segi 8. Terus kemudian ada Mentos, ada itu semuanya mirip sama, ada segi 6, ada segi 8, ada yang tutupannya buka di atas, ada yang tutupnya buka di apa itu namanya lepas, ada yang nempel. Dan kalau untuk yang apa itu namanya, untuk yang orang tua itu di bawah dilem dengan tutup rapat, jadi nggak bisa jatuh karena berat ya. Jadi dia buat presisi, ukurannya diameternya sama persis dengan diameter dari botol, tingginya juga sama persis, tapi atas dan bawah itu dilem. Nah untuk membukanya nanti ada potongan. Berikutnya ada yang membuat pipi, tapi segi 6, prisma pipi ya tetap saja namanya prisma. Yang dibuat ini adalah prisma segi 6, bentuknya adalah pizza. Terus kemudian di dalamnya dia masih membuat kemasan lagi. Kemasannya bentuknya seperti pizza beneran gitu ya, di kotak-kotak lagi. Jadi dia membuat prisma segi 6, di dalamnya ada 6 prisma segitiga. Nah, ini bagus nih buatnya. Maksudnya tingkat kerumitannya tinggi dan presisi juga. Ini yang bagus dari kemasan UP Pisa ini, meskipun desainnya luarnya sangat basic ya, sangat sederhana, tapi dia effortnya untuk mewujudkan ini sangat banyak. Dia membuat kemasan yang bisa dilepas tutupnya segi 6 prisma, terus kemudian masih ada prisma segitiga yang ditata dengan variasi bentuk yang berbeda-beda sebesarnya itu tadi. Jadi kemasan di dalam kemasan ini namanya primer sekunder. Jadi nanti tugas berikutnya akan kita bahas. Terakhir ini ada bentuk yang aneh, tapi menurut saya juga berani eksperimental. Ini bentuk yang aneh ini dari ayam gitu ya, telur ayam. Bentuknya menggunakan Superman ya, bentuknya segi 5 yang terpancung, kemudian di dalamnya diberi sekat-sekat untuk mengikat telur itu sendiri. Dan telurnya juga dimunculkan sedikit di bagian bulatan itu ya, untuk memperlihatkan warna telurnya. Ini juga cukup unik desainnya, cukup berani jadi contoh. Nah, sedikit banget ya materinya ya. Enak kalau di kuliah, apa itu namanya, di kuliah saya itu biasanya nggak terlalu banyak.
kuliah apa itu namanya materi ya, kalau desain kemasan. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Terkait desain kemasan berbentuk prisma. Halo? Adakah? Saya mau tanya Pak, dari yang udah gitu, dari yang Bapak temuin di setahun-tahun yang lalu, di kemasan Prisma ini ada nggak kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin gitu? Biar kita nggak kejebak kayak gitu, Pak. Atau Sebenarnya sih, desainnya yang kepotong oke. atau kayak gimana? Oke, pertanyaannya bagus, Mbak. Iya, kalau saya itu prinsipnya biasanya gini, kalau ke anak D3 itu saya beri kebebasan untuk berekspresi ke struktur bentuknya ya. Jadi struktur bentuknya itu wah macam-macam. Saya beri kebebasan, mau salah mau benar ya nggak masalah gitu ya, karena latihannya di situ. Kalau saya biasanya memfokuskan ke konten. Ya, konten itu berarti konseptual visualisasi ya. Misalkan dari sisi desainnya, tipografinya, penggunaan warnanya. Saya fokusnya kalau S1 ke situ karena memang ranah ranah apa itu kompetensinya ada di sana. Nah, yang salah, ada yang benar. Sebenarnya dari latihan 5 kemasan sebelumnya, saya yakin 100% Anda sudah tahu sela-selanya. Nah, kesalahan yang paling umum adalah kemasan itu tidak bisa menahan beban isinya. Itu kesalahan yang paling paling banyak. Jadi kalau tes ya ada beban gitu ya, misalkan oh ini untuk ngangkat permen, permen kan enteng tuh. Kemudian kemasannya saya balik. Jadi dari dalam kondisi tertutup itu saya balik. Saya cek apakah tutupnya itu lepas atau tidak. Nah, kalau tutupnya lepas berarti ya dia lemah. Nggak. Nah, kalau dia kemasannya berat, yang orang tua itu waktu itu berat banget tuh, yang dibawa tuh botolnya ya. Kebetulan dia punya botolnya anggur koles sama orang tua itu. Dibawa juga dan itu beratnya hampir sekitar ya mungkin sekitar 800 gram lah, hampir sekitar lah ya, 1.800 gram. Berarti hampir 2 kilo. Nah, untuk kemasan hampir 2 kilo, kalau Anda menggunakan kemasan biasa, dibalik, pasti lepas. Nah, makanya dia menggunakan kemasan full solid, lim solid. Jadi nanti bukanya harus togleron gitu ya, ditarik, dipotong, apa itu namanya perforationnya. Ada juga yang menggunakan kemasan yang agak berat, kaos misalkan. Tapi ketika dibalik kaosnya nggak jatuh. Kenapa? Karena kaos itu ketika apa itu namanya ke kemasan itu tadi ngembang jadinya. Jadi seret gitu ya. Jadi nggak masalah. Ada juga yang belum diapa-apakan sudah jatuh duluan kemasannya, apa tutupnya. Karena tutupannya ada yang buat dua pecah, dua potongan, belum diapa-apakan sudah jatuh. Karena apa? Terlalu longgar. Nah, ini juga jadi permasalahan. Jadi permasalahannya pada sisi konstruksinya saja, Mbak, bukan pada visualisasi. Kalau visualisasi, menyarankan bahwa coba eksplorasi desain-desain yang belum pernah Anda eksplorasi ya, misalkan yang sudah kebiasaan minimalis, kemudian warna gelap, cobalah menggunakan warna yang terang, coba menggunakan kompleks, gambar-gambar kompleks. Yang sudah sering membuat ilustrasi digital painting, meskipun skillnya adalah digital painting, mulai mengkombinasikan digital painting sama manipulasi grafis. Kemudian yang belum pernah nyoba-nyoba eksperimental dengan warna-warna yang campur gitu ya, banyak warna, bereksperimental. Dan itu akan menjadikan desain Anda menjadi kaya. Seperti itu Mbak Fatia. Terima kasih, Pak. Ya, adakah lagi yang bertanya lainnya? Yang belum absen ya di kolom chat ya. Karena masih 29 orang tuh dari 37 yang datang. Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan next job? Wah, tugas minggu depan berarti ya. Tugas minggu depannya berarti membuat kemasan berbentuk prisma atau silinder boleh atau prisma boleh. Biasanya silinder itu dihindari sama orang-orang karena ngelem bulatnya yang sulit ya. Tapi ada juga trik-triknya sebenarnya. Tapi triknya nanti ketika ya, jangan sekarang. Nanti kalau sekarang ambil itu semua nantinya ya. Jadi nggak beraneka rupa. Ada lagi yang bertanya? Yuk.
Ya, yang absen sudah semua nih ya. Ini absennya hanya 29 nih. Yang datang padahal 38. Ya, baik. Kalau tidak ada yang tidak ada yang bertanya, berarti materinya cukup sampai di sini. Jadi Anda bisa mulai merancang gitu ya, mulai coret-coret di kertas atau mungkin langsung mulai mendesain di AI atau di Photoshop, terserah silakan. Terus kemudian kita akan bahas minggu depan ya. Nanti brief lebih detailnya akan saya tuliskan di. Ada pertanyaan? Halo? Tidak? Ya udah. Berarti sudah ya, cukup ya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Kok sebentar lagi, sebentar banget. Ya memang sebentar, nggak perlu banyak-banyak. Karena sudah pada ngantuk semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.